dunia aku akan berubah setelah aku melahirkan, karena nggak pernah ada yang bilang kayak gitu ke aku. Belum lagi aku kalau dihadapkan dengan situasi yang dimana anak aku sakit, jujur Mbak Caca, aku hancur banget, sehancur-hancurnya ngelihat kondisi anak aku kalau dia sedang sakit. Hai Bun, welcome back di program Ciao With You bersama aku Caca Tengker. Di program ini semua cerita bisa dibagikan. Aku mau berterima kasih banget lagi nih untuk kalian yang sudah mengirimkan cerita dan sudah bersedia juga membagikannya di Ciao With You. Karena dari cerita kalian, aku yakin banget banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya dari permasalahan yang serupa yang dialaminya. Hari ini teman kita mau menceritakan tentang pengalaman yang dialami. Coba kita dengerin yuk Bun. Halo Mbak Caca, nama aku Bella. Pada kesempatan ini aku mau cerita di mana pengalaman aku yang menjadi seorang ibu dan aku mengalami mental breakdown. Mungkin Mbak Caca aku mulai dari background aku dulu. Aku itu baru aja menjadi seorang ibu. Aku melahirkan anak perempuan cantik yang sekarang usianya 10 bulan. Dan sekarang aku bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mungkin aku dihadapkan dengan situasi yang gak terduga-duga, di mana aku harus menjadi seorang ibu yang mengurus anak sendiri karena aku gak punya suster, orang tua aku juga jauh, jadi gak bisa bantu, dan suami aku harus bekerja mencari nafkah dari pagi hingga malam hari. Dulunya tuh aku gak pernah ngerasa bahwa dunia aku akan berubah setelah aku melahirkan, karena nggak pernah ada yang bilang kayak gitu ke aku. Ternyata aku salah. Hamil dan melahirkan itu dulu aku berpikir perjuangan yang luar biasa untuk seorang ibu. Ternyata itu cuman awal dari perjuangan aku, karena sekarang aku banyak dihadapkan dengan sesuatu hal yang baru aku pelajarin dan aku baru tahu sekarang. Karena setelah melahirkan, aku ngerasa bahwa nggak jarang aku capek banget. Aku harus tidur hanya beberapa jam, jadi aku kurang tidur Mbak Caca. Dan aku harus menyusui anak aku 2 jam sekali, terus harus pumping, dan juga kadang aku ngerasa puting aku lecet. Tapi untuk diri aku sendiri sih sebenarnya nggak apa-apa untuk ngalamin itu semua. Cuman belum lagi aku kalau dihadapkan dengan situasi yang dimana anak aku sakit, jujur Mbak Caca, aku hancur banget, sehancur-hancurnya ngelihat kondisi anak aku kalau dia sedang sakit. Dan aku cuman bisa panik, aku cuman bisa stres, dan gak jarang Mbak Caca aku nyalain diri aku sendiri. Di saat itu aku pernah di situasi anak aku itu sakit dan badannya iritasi semua. Terus aku panik banget, gak bisa tenang. Aku datang ke dokter dan dokter cuman bilang ini normal kok, bukan sakit yang parah. Terus jujur aku nggak bisa tenang, aku bener-bener kayak sedih banget di saat itu. Aku cuman datang ke anak aku,
ngelihat anak aku dan cuman bisa bilang, maafin ibu ya nak, maafin ya sayang, karena ibu kamu harus kayak gini, ngalamin ini semua. Dan benar-benar hancur Mbak. Ternyata benar, setelah menjadi seorang ibu itu banyak hal yang aku harus pelajarin, banyak hal baru, perubahan baru yang aku harus hadapin. Dan itu nggak mudah. Tapi kalau ditanya Mbak Caca sama aku, kamu happy nggak? Kamu bahagia nggak jadi seorang ibu? Jujur dari lubuk hati aku paling dalam, aku sangat amat happy sama anak aku. Aku bener-bener happy ketemu anak aku, main sama anak aku. Cuman di lain sisi nggak menutup kemungkinan aku mengalami mental breakdown dengan ini semua. Mbak Caca, aku butuh banget sarannya. Gimana cara aku bisa tenang dalam situasi ini, nggak panik, dan bisa menjadi ibu yang lebih baik buat anak aku. Aku jujur Mbak Caca bingung banget. Jadi aku butuh banget sarannya Mbak Caca. Hai Bella, terima kasih banyak ya udah ceritain pengalaman kamu. Aku rasa banyak yang nonton di sini juga bisa merasakan hal yang sama dan jadinya lebih terbuka nih sama pengalaman jadi ibu. Ternyata memang gak seindah yang di sosial media. Dan bukan berarti kita gak mensyukuri loh, atau bukan berarti kita gak bahagia sama peran baru kita menjadi ibu. Tapi memang kelelahan itu nyata adanya. Perubahan peran, perubahan hormon, perubahan keseharian, rutinitas, itu memang gak gampang dijalanin. Apalagi ketika kita merasa kekurangan dari berbagai macam hal yang kita butuhkan. Dari kekurangan tidur, mungkin kekurangan makan, dari merasa kesakitan terus-menerus, rasanya memang gak nyaman. Dan kadang-kadang ini yang mungkin belum dipersiapkan oleh para orang tua. Biasanya sebelum punya anak, kita banyak mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan anak. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mempersiapkan mental kita untuk menghadapi peran yang baru. Karena ketika menjadi orang tua, banyak perubahan dan banyak hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita. Harapan kita menjadi orang tua, anak lahir, semuanya akan dengan mudah kita jalanin. Nyatanya ketika anak lahir, sama dengan kita kenalan sama orang baru. Kita cari tahu kebiasaannya, kita cari tahu kebutuhannya, kita coba penuhin kebutuhannya, yang biasanya itu butuh waktu yang lama. Kamu sudah 10 bulan menjalani peran ini. Kamu semakin sayang sama anak kamu semakin kenal dengan dia. Rasanya memang ketika kamu sendirian ada di peran itu, rasanya pasti berat. Memang menjadi orang tua ada satu kecenderungan yang bisa jadi hal yang sebisa mungkin kita hindari. Stres berkepanjangan dengan peran menjadi orang tua itu yang biasanya kita sebut dengan parental burnout. Parental burnout merupakan reaksi dari stres parah dan berkepanjangan yang dialami orang tua dalam mengasuh anak. Hal ini bisa terjadi karena tuntutan parenting itu lebih besar daripada sumber daya yang kita miliki sebagai orang tua. Memang nggak gampang untuk mendirikan diagnosis ini, tapi mungkin ini bisa jadi petunjuk kalau misalkan kita mengalami ciri-ciri yang aku sebutin ini, mungkin ini adalah waktunya untuk kita cari bantuan profesional. Tanda parental burnout yang pertama adalah kelelahan dalam mengasuh atau exhaustion. Jadi rasanya ketika kita mau memenuhi kebutuhan anak, rasanya lelah, terus rasanya capek, rasanya
sulit banget untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengasuhan. Yang kedua, adanya jarak emosional dengan anak atau emotional distancing. Aku rasa tadi dari cerita Bella masih bisa berkoneksi dengan anaknya. Jadi itu adalah awal yang sangat baik. Karena kalau sudah sampai kita kesulitan untuk merasa terkoneksi dengan anak, itu juga ciri-ciri dari parental burnout. Yang ketiga, merasa jenuh dan muak dalam mengasuh anak atau fed up. Jadi rasanya dengan rutinitas yang itu-itu aja kok rasanya sangat membosankan dan udah nggak ada semangatnya lagi untuk melakukan rutinitas yang berhubungan dengan pengasuhan. Yang keempat, ada perubahan image sebagai orang tua yang dulu dan sekarang. Rasanya dulu bersemangat banget jadi orang tua, tapi sekarang kok rasanya semakin sulit ya menjalani peran menjadi orang tua. Ketika udah ada ciri-ciri tanda-tanda seperti ini, kayaknya sudah semakin penting untuk kita ketemu profesional untuk mendapat dukungan yang tepat. Karena memang rasanya sendirian dalam menjalani peran orang tua itu pasti berat. Kadang-kadang dengar orang lain bilang, ah lo aja nggak bersyukur. Atau mungkin komentar dari orang tua, dulu mama nggak gitu. Itu bikin beban yang semakin berat lagi di pundak kita sebagai orang tua. Padahal kita boleh loh merasakan dua hal dalam satu waktu. Kita boleh menyayangi anak kita sambil merasa lelah. Kita boleh sayang sama anak kita, tapi juga marah kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu kita. Itu bisa terjadi bersamaan. Jadi kita nggak harus kok milih salah satu perasaan aja. Aku paham banget rasanya jadi orang tua kalau ngelihat anak sakit tuh hancur banget. Apalagi kalau kita yang sampai salah kasih produk untuk anak. Pasti rasa bersalahnya jadi besar. Makanya aku juga mau sedikit berbagi nih untuk para ibu yang lagi nonton. Aku memilih dan merekomendasikan produk Konicare Natural Baby Bath 2-in-1 Foam untuk membersihkan tubuh si kecil saat mandi. Karena Konicare Natural Baby Bath 2-in-1 Foam ini mengandung bahan alami, mulai dari lidah buaya, minyak zaitun, dan juga chamomile. Produk ini juga sudah teruji klinis hypoallergenic sehingga aman untuk bayi, memiliki pH seimbang dan tidak pedih di mata. Aromanya tuh lembut alami, nggak menyengat, jadi nyaman banget untuk anak-anak. Selain itu bentuknya juga udah foam, jadi jauh lebih praktis dan mudah dibilas. Ini juga cocok buat anak-anak yang baru belajar mandi sendiri. Memang ketika jadi orang tua rasanya kita pengen melindungi anak sebaik-baiknya. Kalau bisa kita benar-benar jaga anak itu baik-baik. Tapi apakah itu sehat juga untuk anak kita? Rasanya kurang ya. Sakit itu adalah proses yang wajar dalam kehidupan. Anak pasti akan jatuh sakit. Kita juga waktu kecil pernah jatuh sakit. Apakah kita bisa 100% melindungi anak dari rasa sakit atau dari penyakit? Rasanya pada kenyataannya sulit sekali. Walaupun kita tidak berharap anak itu sakit, tapi kita memang tidak bisa mengendalikan semua yang ada di sekitar anak. Yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya adalah yang bisa kita kendalikan. Yaitu apa yang mau kita berikan ke anak, rasa sayang kita ke anak, hal-hal yang terbaik yang kita bisa kasih ke anak, itu yang bisa kita kendalikan sebagai orang tua. Memang ketika lagi lelah, rasanya sulit banget untuk merelakan kalau ada hal yang nggak kita inginkan atau nggak kita harapkan terjadi ke anak. Disitulah pentingnya untuk mengedepankan self-care. Bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri, bagaimana kita merawat diri kita sendiri juga sebelum kita merawat anak kita. Tujuannya agar ketika kita merasa penuh, kita merasa terawat, kita merasa disayangi, kita juga bisa menyayangi anak dengan lebih baik. Bukan kita bisa mengkontrol atau bisa mengendalikan semua lingkungan yang dihadapi oleh anak, tapi kita memberikan yang sebaik-baiknya untuk anak. Jadi Bun, itu dia yang udah aku sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang sedang mengalami keresahan yang serupa. Jadi perlu diingat, perjalanan pengasuhan itu memang hal yang terbaik tapi juga terberat yang bisa kita rasakan. Masa-masa ini rasanya lama kalau kita rasain per hari,
Tapi kalau kita ngeliat ke belakang, kok rasanya sebenarnya cepat banget ya. Kadang-kadang karena kita terlalu memikirkan yang buruk ke depan, kita jadi lupa menikmati yang bisa kita nikmatin sekarang. Yang bisa kita nikmatin sekarang, baiknya kita rasakan sepenuhnya. Karena masa-masa ini nggak akan lama. Aku Caca Tengker, sampai bertemu di Ciao with You selanjutnya.